tidak mudah menjadi orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dulu. Sulit sekali. Di Mekah, perkampungan kecil, gitu kan, padang pasir, rumahnya orang masih dari tanah liat, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku nabi, beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal gitu kan? Tidak gampang. Sekarang saja masih banyak orang tidak beriman. Quran sudah lengkap, terjemahannya sudah banyak, banyak dai-dai masih banyak belum masuk Islam. Apalagi di awal-awal dulu, masih baru berapa ayat yang turun. Makanya mereka punya kedudukan tersendiri. Jadi di awal-awal Islam, Nabi Muhammad SAW coba berdakwah, tapi orang Mekah mengisolasi Nabi SAW. Tidak bisa ketemu sama sekali. Gitu kan? Sehingga akhirnya Nabi SAW memaksimalkan kesempatan mendakwai orang selain Quraisy. Di antaranya tempat dan waktu paling tepat adalah haji. Di musim haji orang kumpul semua. Karena zaman itu orang-orang Arab haji. Walaupun mereka ya, masih dalam kondisi belum mengikuti ajaran Nabi SAW. Karena itu adalah ajaran Ibrahim AS. Haji itu. Dan mereka orang-orang yang datang dari Ansar ini didatangi oleh Nabi SAW. Setiap kali Nabi ketemu orang Arab, ngobrol lagi. Kalian dari suku mana? Suku ini. Ketahuilah saya utusan Allah. Ada ayat yang saya bawakan diturunkan kepada saya, ini loh bunyinya dibacakan. Ada yang nolak, ada yang nerima. Tapi umumnya orang yang menerima ini pun cuma menerima, oh itu bagus, tapi mereka tidak beriman. Ada juga, saya pernah sebutkan kisah di Sirah Nabawi itu, ada juga di antara suku Arab itu mengatakan, hai Muhammad, saya mau beriman. Tapi dengan syarat, kalau nanti kau meninggal saya gantimu. Nabi SAW bilang, itu haknya Allah. Maksudnya ganti ini jadi pemimpin ya. Kalau Nabi tidak mungkin lagi. Tapi Nabi SAW menolak pada saat itu. Sampai Nabi SAW ketemu dengan orang-orang Ansar. Terjadilah istilah Bai'at Aqabah. Jadi janji setia di Aqabah. Aqabah itu seperti gundukan batu. Yang orang masih bisa naik. Makanya di Mina, di tempat jumroh itu disilakan dengan jumroh Aqabah. Itu ada gundukan batu turun. Nah di situ paling banyak orang kumpul di Aqabah ini. Maka di Aqabah ini Nabi SAW mendakwahi orang-orang Ansar. Nah kebetulan orang-orang Ansar ini datang. Waktu Nabi SAW tanya, kalian dari mana? Kami dari Madinah. Lalu Nabi SAW menjelaskan, saya ini adalah utusan Allah. Dibacakanlah ayat-ayat. Kebetulan orang-orang Ansar di Madinah ini sering mendengar orang-orang Yahudi di Madinah berkata, ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah di Madinah. Mereka sering berkata, nanti akan ada Nabi terakhir keluar di sini. Tinggal di kota Madinah ini. Kalau dia keluar, kami akan beriman dan kami akan perangi kalian. Kami akan habisi kalian. Seperti itulah. Maka orang-orang Ansar mengatakan, ini orang yang Yahudi ucapkan. Jangan sampai Yahudi beriman lebih dulu. Maka akhirnya berimanlah mereka kepada Nabi SAW. Dan yang luar biasa pada saat itu ada isi bai'at. As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu berkata, pada saat terjadi bai'at, dia mengatakan, wahai teman-temanku, ini sekarang apa yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah urusan kewajiban kita kepada Allah, gitu kan? Kewajiban kita. Kita belum mengambil sesuatu tentang Nabi SAW. Kita harus kasih beliau apa ini? Kalau perlu di Mekah ditolak dakwanya, kita ajak ke Madinah. As'ad bin Zurarah salah satu sahabat pemimpin orang Ansar juga di Madinah ya. Beliau adalah orang yang pertama mendirikan Jumat di rumahnya di Madinah sebelum hijrah Nabi SAW. Waktu itu berkumpul sekitar 40 orang sama beliau. Maka ada sebagian ulama yang mengambil dari sikap beliau, Jumat harus 40 orang. Walaupun ini pendapat. Ada juga yang mengatakan tidak, Jumat bisa walaupun hanya 2 orang seperti sholat berjamaah. Gitu kan. Sebagian sahabat sampai menilai bahwasanya orang-orang yang hadir di bai'at lebih afdal daripada orang yang hadir di Badar. Padahal perang Badar termasuk mulia. Karena mereka mengatakan bahwasanya kami melihat orang-orang memuji-muji Badr. Padahal sebenarnya kami melihat bai'at lebih penting daripada Badr. Karena kalau tanpa bai'at tidak akan ada perang Badr. Awalnya di situ. Yang akhirnya memotivasi Nabi SAW ingin hijrah ke Madinah. Perkataan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab pada saat terjadi pelanggaran oleh Hatib ibn Abi Balta' radhiyallahu anhu atau ibn Abi Balta'ah. Jadi Hatib ini pernah membongkar rencana penyerangan Nabi SAW ke Mekah di tahun 8 Hijriah. Padahal waktu itu Nabi SAW merahasiakan sekali. Tidak boleh ada yang keluar informasi penyerangan ke Mekah. Jadi biar orang Mekah nggak siap gitu loh.
Kecuali segelintir orang sahabat, terutama orang-orang as-sabiqun awwalun, termasuk Hatib bin Abi Balta'ah. Dia rupanya punya keluarga di Mekah, nggak bisa dia ajak hijrah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Supaya dia dapat keamanan, dia kirim surat, dikasih satu wanita, kirim surat, bawa surat itu ke Mekah. Dan wanita itu sembunyikan di belakang initan rambutnya, gitu kan. Jalanlah wanita tersebut dengan harapan Hatib ini berhadap orang-orang Quraisy dengan informasi ini nanti, mereka siap-siap. Lalu mereka berikan jaminan keluarganya. Tetap dengan yakin Rasulullah pasti menang. Tapi dia hanya ingin supaya keluarganya aman gitu. Yang terjadi, Nabi SAW dapat wahyu. Lalu Nabi panggil Ali dan Zubair, dua orang sepupunya yang terkenal orang sangat pemberani radhiyallahu anhum majma'in. Pergilah ke wilayah ini dan kejarlah seorang wanita. Dia membawa sebuah surat dari Hatib, ambil. Maka pergilah dikejar, begitu temu di tengah jalan, diancam, dia tetap diminta, tetap tidak mau. Maka Ali bin Abi Thalib dengan sangat tegas mengatakan, kalau kau tidak mau, kami akan membuka seluruh pakaianmu. Tapi ini sudah perintah Nabi SAW, berarti ada sesuatu perintah mau membongkar kedok peperangan. Karena wanita itu ketakutan, akhirnya dia mengatakan, baiklah, balikkan wajah kalian. Maka Ali dan Zubair balik, dia keluarkan dari lilitan rambutnya surat tersebut dan isinya dianggap pada saat itu seperti pengkhianatan Hatib kepada muslimin. Dibawalah surat itu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW panggil Hatib di depan para sahabat. Yang ini tidak semua sahabat tentunya ya, sebagian saja yang memang Nabi SAW percaya. Kata Nabi SAW, ada apa ini Hatib? Kenapa kau kirim begini? Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya di Mekah ada kerabat saya tidak bisa bawa ke Madinah. Dan mereka ditahan oleh orang Mekah. Saya berharap dengan surat ini, saya bisa menyelamatkan mereka, dapat jaminan. Toh juga saya yakin Anda akan menang. Maka kata Umar, ya Rasulullah, Hatib telah munafik, penggal lehernya saja. Ya. Ini paling enak kalau Umar hidup zaman sekarang, penggal. Nah, ada yang begini tebas, selesai gitu. Ya. Akhirnya Umar, kata Nabi SAW, jangan hai Umar. Di sini. Dia telah jujur dengan perkataannya, kata Nabi SAW, dan ketahuilah dia termasuk ahli Badr. Karena Hatib ahli Badr, maka kata Nabi, karena dia pernah hadir di perang Badr yang 314 orang itu, kata Nabi SAW, apakah kau tidak tahu hai Umar, kalau Allah telah berfirman kepada ahli Badr, berbuatlah semau kalian, aku telah memaafkan semua kesalahan kalian.